Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan, sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam hidupnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memenuhi semua kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur padamu, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih Engkau hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih Engkau hari ini yang telah sediakan bagiku. Engkau sungguh baik habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru datang pernah terlambat.
di sepanjang hidupku. Lama kau sungguh baik, bahkan kau sungguh baik. Kasihmu terlimpah yang kau sediakan bagiku. Dan seluruh matahari yang memberi insan kasih dan rahmatmu di sepanjang hidupku. Terima kasih Dasar setiamu Tuhan, sepanjang hari-hari kami sembah. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur
Terima kasih Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Pujilah namamu, pujilah namamu. Kami muliakan namamu, kami puji, kami muliakan namamu. Cukup bagimu, cukup bagimu, sebab Engkau yang layak dipuji disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus. Terima kasih. Pujilah namamu,
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji, Engkau baik bagi kami, sungguh baik, sangat baik, amat baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Kau Bapa yang baik bagi kami, Kau yang memelihara hidup kami, yang melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, terima kasih. Sebab Engkau yang layak dipuji sembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup. Tak berkesudahan. Terima kasih. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Menikmati kasih dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah perisai bagi kami. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup
menerpaku, janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun Tuhan bertahan. Karena Yesus selalu mencoba hidupku. Dalam perisai banyak Engkaulah perisai saat pada hidup menantiku, firman-Mu di dalamku, segarkan jiwaku, segarkan jiwaku yang bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh Engkaulah perisai dalam hidup kami, Engkaulah perisaiku saat pada hidup menantiku, janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan. Karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun kami akan bertahan di dalam Engkau. Sampai kapanpun kami tak akan tergoyahkan, karena Engkau yang menopang. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, janji-janji-Mu yang menenangkan. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, ambillah firman-Mu di dalam kami, menguasai dan mengendalikan hidup kami. Kami mau taat akan firman,
Roh Kudus, tolong kami, untuk kami dapat memahami dan mengerti firman. Yang kami percaya akan firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yos. Baik, selamat pagi, salam Bapak Ibu. Eh, Pagi. Pagi hari ini kita sudah sampai kepada Yesaya pasal yang ke-51. Ya. Jadi kalau sebelumnya sudah disampaikan bahwa eh, Yesaya 51 ini adalah bagian dari eh, yang berisikan penghiburan ya kepada bangsa Israel. Ya, kalau sebelum-sebelumnya itu bicara tentang penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Eh, Kitab Yesaya ini adalah kitab eh, apa sifatnya apa sesuatu yang belum terjadi begitu ya. Tapi dia sudah menubuatkan. Luar biasanya kitab Yesaya ini, Yesaya berbicara, tapi kejadiannya itu 150 tahun kemudian baru terjadi. Ya, sebelumnya dia bicara tentang penghukuman, tetapi di perikop berikutnya ini dia berbicara tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, sekalipun itu masih dalam berbentuk nubuat semua ya. Nah, pagi hari ini temanya yaitu mengenai kepastian akan keselamatan Tuhan. Saya bacakan ayat pertama, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya, jadi firman Tuhan ini bicara tentang kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan. Ya, di sini spesifik sekali dibilang, hai kamu yang mengejar kebenaran. Ya, jadi sepertinya nggak untuk semua orang gitu ya. Terus kepada kamu yang mencari Tuhan. Ya, itu jelas sekali dibilang. Dan dia mengatakan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat kedua dikatakan, pandanglah kepada Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu ketika Abraham seorang diri. Aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ini bicara tentang janji Tuhan ya, supaya bangsa Israel ya. Saya ini begini ya. Ketika firman Tuhan ini ditulis ya, nubuat ini ditulis, sebenarnya belum terjadi bangsa Israel itu menjadi bangsa yang ditawan oleh Babel. Belum terjadi justru ya. Tapi luar biasanya eh, ini mengingatkan bahwa nanti akan terjadi hukuman, tapi ingat juga bahwa sekalipun bangsa Israel itu pernah dalam sejarahnya dihukum, tetapi mengingatkan bagaimana janji-janji Tuhan ya kepada Abraham dan kepada Sarah ya, yang dimana Tuhan berjanji bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan pasti akan memberkati mereka ya. Tuhan akan mengurapi mereka. Di ayat ketiga dikatakan sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhnya, ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita dan nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi mengingatkan bagaimana Tuhan itu kasihnya itu jauh lebih besar daripada yang apa ya, daripada hukuman yang dia berikan. Ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi ya. Dia mampu merubah padang gurun. Bayangkan padang gurun pasir itu dia bilang bahwa Tuhan mampu merubah padang gurun itu seperti Taman Eden. Jadi luar biasanya bagaimana pekerjaan Tuhan itu ketika dia memberikan keselamatan kepada manusia. Ayat keempat, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumanku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ayat pertama dikatakan, dengarkanlah aku. Ayat keempat ada pengulangan, dia bilang, perhatikanlah suaraku, ya, bahwa
eh, sebenarnya eh, apa yang Tuhan lakukan, apapun yang mereka alami penderitaan, ya dia bilang hukuman itu adalah sebenarnya sebagai terang kepada bangsa-bangsa. Jadi hukuman Tuhan itu punya tujuan, bukan nggak punya tujuan, ya untuk apa memberi arahan kepada bangsa-bangsa, ya bahwa Tuhan itu selain Tuhan yang kasih, tapi Tuhan juga Tuhan yang adil. Ayat kelima dikatakan dalam sekejap mata keselamatan yang ada padaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa kepada kula pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Ini bicara tentang bagaimana janji Tuhan kepada Israel yang akan melepaskan mereka dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Ya, dikatakan bahwa eh, di sini juga diibaratkan sebagaimana Tuhan nanti akan membebaskan bangsa Israel itu nantinya akan ditawan, tapi yang menawan mereka ini adalah Babel. Ya, nah ini juga bicara tentang bagaimana Tuhan nanti akan membebaskan Babel ya dengan cara yang apa? Dengan cara yang tidak terpikirkan karena Tuhan itu bisa memakai siapa saja ya, bahkan musuh-musuhnya Israel itu bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel ya. Kita tahu bagaimana Babel ya ketika menawan bangsa Israel ya, tetapi Tuhan bisa membebaskan bangsa Israel ini dari tangan Babel. Bahkan musuhnya itu bisa justru yang dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah, ya. Terus ayat ke-6 dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Di sini Tuhan itu membandingkan antara janji keselamatannya, ya, bahwa sekalipun bumi ini akan lenyap, bumi ini akan berakhir, ya, tapi dikatakan bahwa Tuhan akan tetap menggenapi janjinya. Ya, kita tahu ya bagaimana ketika dalam nubuat nanti, apa maksudnya nubuat yang telah kita belajar di perikop-perikop sebelumnya, bagaimana bangsa Israel ini, ya, itu dihancur leburkan oleh Babel, ya. Nah, pada saat itu memang kan sudah dinubuatkan akan mengalami penderitaan selama 70 tahun. Ya, tapi ketika bangsa Babel ini memporak-porandakan bangsa Israel, ketika mereka kehilangan pengharapan, ya, kita tahu bagaimana raja dari Persia itu Syria ya, kalau nggak salah di pasalnya yang ke-45 ya, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel, tapi yang membebaskan itu justru musuhnya, ya, Raja Persia, ya, bagaimana eh, ketika itu mereka tidak punya pengharapan. Mereka sudah hilang sama sekali bahwa itu Tuhan itu sudah tidak ada. Nah, tetapi Tuhan justru memakai musuh-musuhnya untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, mungkin dikatakan di situ seperti bumi akan berakhir. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan ya, kita bertanya-tanya sebenarnya kejadian yang ada di California itu kok seperti itu gitu ya. Sebenarnya kan seperti adanya ada tujuan Tuhan juga untuk bangsa bangsa Amerika juga ya. Kemarin-kemarin sudah diceritakan bagaimana eh, mereka terjadi kebakaran. Setelah terjadi kebakaran, yang terjadi adalah eh, terjadi banjir di sana. Jadi rumah-rumah yang kemarin-kemarin itu yang nggak terbakar, hanyut semua rumah-rumahnya gitu ya. Hilang semua rumah-rumah yang ada. Bahkan di sana juga di di perumahan-perumahan yang di pantai, saya kemarin nonton di YouTube-nya, itu hilang semua, rumah-rumah hilang semua. Nah, sekarang terjadi lagi banjir lumpur. Ya, banjir lumpur. Waduh, kok ngeri sekali ya. Habis banjir lumpur sekarang eh, terjadi gempa lagi di Amerika kan ternyata.
Setelah terjadi gempa, habis itu terjadi lagi apa badai es. Wih, saya bilang ini kadang Tuhan itu apa ya? Nggak, kita melihat bagaimana sih sebenarnya hukuman yang Tuhan berikan. Kita lihat juga bagaimana ketika Yesaya memperingatkan bangsa Israel itu berkali-kali mengenai dosa-dosa mereka, ya, tapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Dan pada akhirnya ya Tuhan menghukum bangsa Israel, ya. Saya eh, ini buat saya ini jadi rema sekali ya, dibilang sebab langit, ya, apa langit akan apa ya, dibilang akan berakhir begitu ya. Tapi janji Tuhan itu luar biasa, ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu membandingkan janji keselamatan dengan bumi yang akan lenyap, ya. Tetapi janji Tuhan itu dia tidak akan tinggal tetap. Dia tetap akan menepati janjinya kepada Israel. Saya teringat dengan Koram Deo yang pertama kali ya. Ketika itu saya sangat berkesan dengan Koram Deo karena pada kejadian pertama kali Koram Deo itu dimulai itu kejadiannya pada waktu COVID. Saya ingat bagaimana teman-teman ya yang ada di Koram Deo itu berdoa untuk istri saya gitu ya. Sebagian yang didoakan itu memang sembuh ya. Tetapi istri saya ketika didoakan ya bukannya malah tambah sembuh begitu ya. Tapi kok apa eh, orang lain sudah 2 minggu udah selesai, istri saya kok makin parah begitu ya. Bahkan harus dirujuk ya karena semakin parahnya nggak bisa ditangani di kabupaten kami, dibawa ke Padang ya. Karena di situ ada alat yang cukup membantu. Nah, sampai di sana saya ingat bagaimana Ibu Simon terus ada nelpon saya, Pak Heri ada telepon saya, ya, bahkan dari Bu Ramli juga bolak-balik telepon saya, menguatkan saya begitu ya. Nah, tetapi yang terjadi justru dokter bilang istri Bapak ini komorbidnya muncul semua gitu loh ya. Kok semakin parah begitu ya? Bahkan dokternya bilang begini, apa kita akan upayakan Pak, ya. Kita akan berkuat tenaga dan dia tawarkan juga ada obat yang harganya cukup lumayan mahal begitu ya. Mungkin sekitar 200 juta sekali pengobatan. Saya bilang lakukan yang terbaik begitu ya. Nah, tapi selama saya di sana, dokternya bilang ini Pak kalau nggak ada apa nggak ada sesuatu kalau kalau ini yang bisa menyelamatkan istri Bapak ini cuma mujizat saya, mujizat saja yang bisa iniin. Bapak Ibu, pada waktu dokter berkata begitu ya, saya ini termasuk orang yang sebenarnya apa ya diajarkan oleh orang tua yang namanya laki-laki itu nggak boleh nangis gitu ya, kecuali katanya kalau papa sama mamanya nangis. Saya terus terang pada waktu dokter berkata begitu, saya menangis. Saya berdoa dan saya menangis. Saya ingat bagaimana ya pada saat itu hilang. Apapun yang kita punya itu nggak ada yang jadi pegangan gitu loh ya. Nggak ada yang sesuatu yang bisa saya banggakan. Nggak ada sesuatu yang bisa saya apa eh, bisa berkata kepada Tuhan membuat saya menjadi sombong. Nggak ada satupun ya. Kadang cara Tuhan ya untuk apa eh, memperkenalkan dirinya, menyatakan janji-janji Tuhan itu pasti pasti akan terjadi. Kadang luar biasa ya. Tuhan membuat kita menjadi nihil. Tuhan membuat kita menjadi nol. Ya, saya juga teringat kalau saya boleh minta izin dengan Bu Ibu Caca waktu saya dengan Pak Ramli ke apa? Ke mengunjungi Ibu Caca kan. Dia cerita pada waktu awal-awal didoakan, sebenarnya stadium stadium kansernya itu bukannya makin ini tapi makin makin apa ya, makin parah begitu ya. Kenapa ya? Karena kita ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, tapi cara Tuhan itu luar biasa. Mungkin kalau kita pernah baca dengan kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Ketika itu kan mereka berdoa ya, karena mereka tidak taat, mereka eh, diperintahkan untuk menyembah raja pada waktu itu mereka menolak. Ya, bahkan mereka bilang sekalipun ya Tuhanku tidak menolong, tapi saya percaya bahwa kami tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, ya, perapian itu ternyata dipanaskan menjadi 3 kali lipat, gitu ya. Kenapa ketika berdoa, kok nggak Tuhan matikan aja api itu, kan selesai urusannya kan? Tapi kok yang terjadi itu memang masalah kita tambah besar.
sakit kita tambah besar ya. Saya belajar sebenarnya, mengapa ya Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi ya. Nah, ternyata kan memang apa yang terjadi pada istri saya itu tidak hanya menyembuhkan istri saya, tapi dia juga mau menyembuhkan saya gitu ya. Belajar dari Sadrak, Meshach, dan Abednego, ternyata Tuhan mau masuk dalam masalah kita. Dia tidak hanya selesaikan masalah kita, tapi dia mau masuk di dalam masalah kita, dan dia mau menunjukkan betapa besarnya Tuhan itu. Ya, kalau dari apa yang terjadi akhir-akhir ini kan, Tuhan ingin menyatakan dirinya bukan hanya menyelamatkan saya saja, tapi bisa menyelamatkan banyak orang, bisa diteguhkan, bisa di ini, bisa dikuatkan. Jadi ini bicara bahwa sekalipun langit akan lenyap, Tuhan itu tetap apa menepati janjinya. Ya, di ayat ketujuh dikatakan, dengarkanlah aku, ya. Ini berulang-ulang kata-kata ini, ada perikop ini sampai 3 kali diucapkan ya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajarannya di dalam hatimu, jangan takut ya, sekalipun janji Tuhan sepertinya tidak ditepati ya, tetapi dibilang jangan takut. Jika oleh karena kamu percaya kepada Tuhan, ya, ini dipandang sebagai aib oleh manusia dan jangan terkejut jika dinista oleh mereka. Yesaya pun pada waktu dia menubuatkan, apakah orang percaya? Mungkin orang bilang dia ini orang gila gitu ya. Kok bisa sok tahu-taunya? Karena ini kan kejadiannya 150 tahun kemudian baru terjadi. Dan pada waktu dia menubuatkan juga, bangsa Israel juga belum ada ditawan sama bangsa Babel. Ya, tetapi janji Tuhan bilang, kita nggak usah takut. Ya, dengarkan aku, itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya ya supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dan mengikuti kebenarannya. Di ayat ke-8 dikatakan, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, seperti memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut kepada keturunannya. Jadi janji Tuhan, Tuhan akan tetap menepati janjinya. Tuhan akan memberikan keselamatan. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan, terjagalah seperti zaman purbakala pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Ya, ini bicara tentang raja-raja yang jahat itu, bahwa Tuhan tetap bekerja untuk menyelamatkan. Bahkan dia mengatakan ini, ia menikam naga sampai mati. Raja yang sangat jahat pun, yang yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka, ini Tuhan akan bikin mati. Ya, terus ayat ke-10, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat, yang membuat laut dalam menjadi jalan supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberang. Ya, bagaimana ini kisah ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan laut mati, ya, ketika mereka tidak bisa mundur lagi, mau maju nyemplung, ketika mereka tidak ada pengharapan, tetapi Tuhan mengingatkan kembali bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan orang Israel ketika mereka menyeberang, ya. Terus ayat ke-11 dikatakan, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, dengan sukacita abadi, ya, meliputi mereka. Kegirangan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Artinya bahwa ketika Tuhan membebaskan kita, ketika Tuhan yang menyelamatkan kita, itu diibaratkan seperti kita pulang masuk ke Sion. Ya, akan terjadi sorak-sorai dan sukacita. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuat seperti rumput. Jadi semua bangsa-bangsa yang nantinya akan menghukum bangsa Israel, dia bilang mereka itu akan dibuang seperti rumput. Ya, bagi Tuhan, sejahat apapun raja, sehebat apapun bangsa itu, di hadapan Tuhan mereka itu seperti rumput. Ayat 13, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentang langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau harus
terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu. Ayat 14, dialah yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Ya, Tuhan berjanji bahwa apapun keadaannya, ya Tuhan tetap akan pelihara kita, akan tetap diberikan makan. Ayat ke-15, akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan ini adalah semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menjembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkaulah adalah umatku. Ayat ke-17, terjaga-jagalah, bangunlah hai Israel. Hai engkau telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya, engkau akan meminum menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkan tak ada yang membimbing dia dan dari semua anak-anak yang dibesarkan tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau, kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang? Siapakah yang menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hari Allah. Sebab itu dengarlah, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhan, Allahmu yang memperjuangkan perkaramu. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murka tidak akan kau minum lagi. Ini janji Tuhan bahwa Dia akan memperjuangkan segala masalah kita, ya. Dia akan mengambil piala yang isinya memusingkan, ya. Artinya bahwa di dalam Tuhan itu ada kelegaan. Tuhan akan mengambil apa sesuatu masalah, apapun masalah kita, itu ada jaminan bahwa Tuhan tetap akan memelihara kita. Ayat ke-23 terakhir, tetapi aku akan memberikan ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel itu teraniaya, bangsa Israel mau dihapus, di bumi hanguskan, ya. Tetapi janji Tuhan, maka engkau akan menentang punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan ya bagaimana janji Tuhan. Ya, ternyata kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada hukuman yang diberikan. Ya, kita lihat, kita bersyukur ya bagaimana janji ini juga akan digenapi setelah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Janji Tuhan tentang keselamatan ya bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa besarnya kepada hidup kita. Dia menyelamat kita dengan cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Di saat kita tidak punya pengharapan, di saat kita sudah melihat bahwa segala sesuatunya tidak mungkin Tuhan menolong. Bahkan kita melihat bahwa sepertinya Tuhan sudah tidak ada. Tetapi Tuhan setia dengan janjinya, dia tetap setia, dia akan menyelamatkan kita. Itu aja. Saya serahkan kepada Pak Heri. Terima kasih, Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi poin penting inti yang bisa saya dapat dari apa yang kita baca dan Pak Yosia tadi sudah sampaikan. Mari teruslah menjadi orang yang mengejar kebenaran dan mencari Tuhan. Sekalipun sepertinya saat kita melakukan hal itu, sepertinya terkadang keadaan itu kok semakin memburuk. Tapi mari seburuk apapun mungkin situasi yang sedang kita alami, tapi biarlah kita tetap menjadi orang yang mencari Tuhan, mengejar kebenaran itu dengan segenap hati, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tunggu sampai pada waktunya. Digambarkan seperti Abraham. Kita tahu perjalanan Abraham itu sebuah perjalanan yang tidak mudah,
perjalanan yang secara kasat mata nggak jelas tujuan dan arahnya mau ke mana, terus apa yang akan dihadapi. Tapi mari belajar seperti Abraham, kenapa dia disebut bapa segala orang yang percaya. Dan bukankah kita juga sekarang menyandang status sebagai orang percaya. Jadi mari selama kita hidup, mari terus tinggal di dalam Tuhan, terus hidup dalam kebenarannya, sampai kita melihat dan mengalami sungguh Tuhan setia akan janji-janjinya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Silakan kalau ada yang mau tambahkan, Bapak Ibu, Bu Midiarti mungkin. Eh, Tadi Pak Yosia juga mengatakan bahwa nubuatan Nabi Yesaya itu 150 tahun kemudian digenapi. Tapi juga ada gambaran tentang bagaimana negara Amerika mengalami beberapa kota itu menerima apa ya, bencana gitu ya. Mungkin orang mengatakan bencana alam gitu ya. Ada terbakar, ada badai, ada banjir. Tapi saya pikir begini, siapa yang ada di dalam bencana itu gitu. Iya kan? Semua itu Tuhan izinkan, kata saya ya. Nah, juga negara kita ini, kita sekarang ya mungkin kita enggak tahu apa yang akan terjadi setahun lagi ya, apalagi setahun lagi besok, nanti malam aja kita enggak tahu apa yang terjadi di dalam negara kita. Bapak Ibu, eh, pengalaman menghadapi tahun 1998 ya, saya itu eh, pada saat itu justru Tuhan memberi berkat kepada saya. Saya waktu itu di Bandung belum punya rumah pribadi, yang punya itu rumah dinas, tapi Tuhan memberkati karena kami harus pindah ke Kalimantan 6 bulan sebelum 6 bulan setelah surat pindah itu harus mengosongi rumah dinas. Padahal anak-anak ada yang sekolah, yang pertama sekolah udah mahasiswa, yang kedua SMA, yang kecil masih SD ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau terjadi bencana ya, kita harus tetap pegang Tuhan Bapak Ibu, dan kita tetap harus melihat apa yang ada dalam diri kita yang Tuhan berikan itu. Jadi ya mungkin apa ya, semacam introspeksi, semacam catatan gitu dalam diri kita. Kita ini dalam hubungan dengan Tuhan apa sih? Oh, seperti ini. Ya kita tetap berdoa dan kita tetap mencatat dalam hati, oh Tuhan tuh seperti ini, mau Tuhan apa ya, dia bicara dalam hati, dalam firman Tuhan. Kita enggak tahu Bapak Ibu sekarang ini, ya kita enggak tahu negara kita mau apa, enggak tahu, karena di mana-mana itu yang mantan presiden diteriakkan tangkap dan adili, yang presiden sekarang diteriakkan untuk dimakzulkan. Kan kita rakyat ini jadi terombang-ambing, tapi jangan, kita tetap bernaung pada Tuhan. Kita catat, kita introspeksi apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita pegang itu. Nah, itu yang saya mau bagikan Pak Heri tentang nubuatan Yesaya yang belum terjadi ini, dan tentang gambaran negara-negara kata Pak Yosia tadi, dan saya dapati seperti itu. Kita mesti banyak doa, kita mesti pegang janji Tuhan dengan mengingat bahwa Tuhan itu setia. Itu Pak yang saya dapat. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ibu Midianti. Saya serahkan kepada Hengki, silakan. Ya, mari kita
masuk dalam doa syafaat kita. Silakan Ibu Leni, nanti ditutup sama Pak Yosi ya. Shalom, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang baik yang kau berikan kepada kami untuk kami bersama-sama melalui Zoom ini. Saat ini kami mau berdoa buat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, Kau menempatkan kami di Indonesia, negeri yang kaya, melimpahkan sumber daya alamnya. Kami saat ini mau memberkati Indonesia, Tuhan. Biar damai sejahtera kami lepaskan di dalam nama Yesus atas bangsa kami. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Biar ya Bapak pengampunan-Mu tercurah atas bangsa kami, Bapak. Sekiranya roh pertobatan, roh takut akan Tuhan itu kami lepaskan, Tuhan, atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden. Terima kasih Tuhan buat Engkau yang sudah memilih yang terbaik. Biar Engkau yang akan memberkati dan mengurapi pemimpin kami, Tuhan. Sehingga bisa dia menjalankan tugasnya dengan rasa takut akan Tuhan. Buat para menteri, semua staf-stafnya Tuhan, para polisian, Polri, Tuhan juga memberkati supaya ada kesatuan di dalam mereka menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa buat setiap masyarakat yang ada di Indonesia, biar Tuhan, roh takut akan Tuhan itu boleh tercurah atas setiap penduduk di Indonesia. Biar mereka boleh memiliki roh yang taat dan tunduk kepada pemerintahan, sehingga mereka boleh menjadi masyarakat yang benar, Tuhan. Terima kasih juga kami mengucap syukur buat sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tuhan berkati Tuhan, supaya sumber daya alam yang ada boleh dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih juga Tuhan buat segala program-program pemerintah yang sudah ada. Tuhan berkati supaya setiap program itu boleh berjalan dengan baik, mendatangkan kebaikan dan kemakmuran atas negeri kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di Indonesia. Tuhan, biar roh persatuan itu kami lepaskan di dalam nama Yesus. Biar setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia boleh bersatu Tuhan, boleh bergandengan tangan Tuhan untuk berfokus kepada karya Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Biar Engkau memberikan hatimu kepada setiap gerejamu yang ada Tuhan, supaya gerejamu boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat atas bangsa kami. Juga kami berdoa Tuhan, khususnya buat gereja Pelita Tuhan, buat setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga yang ada Tuhan berkati. Biar ada kasih mesra setiap hari semakin ada Tuhan bagi setiap rumah tangga yang ada. Biar Engkau mau menjagai setiap rumah tangga, Engkau jauhkan dari perpecahan Tuhan. Biar ya Bapak kasih-Mu yang memenuhi setiap rumah tangga yang ada di gerejamu ini Bapak. Bahkan setiap rumah tangga boleh menjadi berkat bagi keluarga yang lain yang belum percaya Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, Tuhan, Tuhan yang memberkati supaya mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang mengenal Engkau, yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sehingga saat dewasa nanti mereka akan berkarya Tuhan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Nah, di saat ini kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak kami mau bersyukur untuk kemurahan-Mu, untuk janji-janji-Mu, bahwa Engkau Tuhan selalu setia menyertai kami sampai dengan akhir hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia menepati semua janji-janji-Mu Bapa di dalam hidup kami. Dalam keadaan kondisi dunia yang saat ini kadang membuat kami terombang-ambing, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan selalu setia. Tuhan yang selalu membimbing hidup kami. Berkati semua
usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kiranya berkat sukacita, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Heri, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, Pak ya. Yosi.